Ibunda Hana tidak. Dia berdoa selama 70 tahun. Apa yang dia doakan? Ya, apa yang dia doakan? Dia katakan 3. Ya Allah, ya Robbi, ya Tuhanku, seandainya aku punya anak, ini nazar tuh ani, aku bernazar tidak akan aku jadikan anakku hanya menyembah kepadamu. Ya, pelajaran tauhid yang pertama yang harus kita ajarkan kepada anak sudah dibocorkan oleh Ibunda Hana. Aku akan mengajarkan anakku, mendidik anakku tidak akan menyembah selain hanya kepadamu. Yang kedua, ya Allah, aku bernazar, seandainya aku punya anak, akan aku kembalikan ke jalanmu. Tidak ada sedikit pun kepentingannya buat dia. Akan aku kembalikan untuk agamamu. Dan yang ketiga, seandainya aku punya anak, tidak akan aku jadikan dia untuk kepentinganku. Sama sekali nggak ada dia bagaimana kalau kita punya anak sudah besar dia ngurusin kita, atau untuk kebanggaan kita, atau untuk keturunan kita, bukan. Yang pertama supaya dia ingin mengajarkan anaknya hanya menyembah kepada Allah. Dan yang kedua dia ingin mengajarkan anaknya untuk membantu agama Allah atau mengembalikan kepada Allah gitu. Sehingga Hana sejak kecil sudah dititipkan di dalam rumah sucinya, Baitul Maqdis gitu. Dan yang ketiga, tidak akan aku jadikan sebagai kepentinganku. Kenapa Hana berdoa seperti itu? Ini yang perlu kita resapi gitu ya. Hana tidak mau rugi. Dia 70 tahun berdoa pengen punya anak, tidak mau rugi. Kalau hanya sekedar untuk menjaga kita di hari tua, berapa lama anak kita itu menjaga kita? Padahal didik anak itu susah, melahirkan, menyusui, luar biasa beratnya hanya untuk menjaga kita di hari tua. Berapa lama itu hari tua itu? Apalagi kalau hanya untuk bisa ngasih makan kita. Sekarang saya umur 50 lebih aja belum dikasih makan kok sama anak saya. Belum ada anak saya yang ngasih sama saya. Mungkin nanti umur 60, habis itu nggak lama lagi meninggal. Padahal dari kecil saya mengasuhnya dengan begitu berat, dengan air mata, dengan luar biasa. Kenapa hanya mengharapkan upah yang sangat kecil? Tapi tidak untuk Hana. Hana menjadikan anaknya adalah investasi. Pada saat dia sudah tidak mampu memiliki amal soleh, tapi mengalir dari anak-anak yang solehah itu. Ketika dia sudah tidak sanggup lagi menambah amal karena sudah meninggal, tiba-tiba kuburannya terang karena ngajinya anak di dunia. Kuburannya menjadi indah karena sedekahnya anak. Dan dijauhi dari siksa kubur dan siksa api neraka hanya karena memiliki anak yang soleh. Itu yang diharapkan. Pada saat dia tidak mampu lagi beramal, tapi amal terus mengalir dari anak-anak soleh yang dia didik dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Hana. Karena sesungguhnya tidak ada satu huruf pun dari bacaan Al-Quran seorang anak yang soleh kecuali pahalanya mengalir kepada orang tuanya meski orang tuanya sudah mati. Sampai diceritakan ketika ada seorang ibu yang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka, tiba-tiba oleh malaikat ditarik, silakan ibu masuk ke dalam surga. Lah kenapa? Amalanku kan sedikit. Karena istighfarnya anak-anakmu. Artinya bukan hanya istighfar, tetapi semua amal soleh seorang anak pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Itulah yang kita inginkan dari seorang anak gitu. Bukan sebagai perhiasan yang membuat kita bangga. Itu hanya sebentar. Kita katakan ini anak saya pintar, anak saya juara. Emang gak ada yang seperti itu gitu. Apalagi kalau kita sudah merasa bangga. Anakku itu loh juara dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya karena aku selalu memberi dia makanan yang baik, bergizi yang baik, selalu aku ajarkan. Padahal itu semua bukan kita yang melakukan. Satu helai rambut anak pun kita tidak sanggup menciptakan. Itu semua dari Allah. Untuk apa? Untuk ujian buat kita.
mana yang bersyukur, mana yang kufur, mana yang mengembalikan mengembalikan kepada Allah atas segala kekuasaan ini. Maka sesungguhnya kita selalu harus takjub kepada Allah atas apa yang kita miliki. Termasuk Mbak Mita besok bisa menikah dengan Mas Randy, itu adalah sebuah ketakjuban. Allah telah memberi pasangan. Betapa banyak di luar sana yang ingin mendapatkan pasangan belum juga diberikan. Maka itulah yang perlu kita syukuri dulu. Nah, ini landasan iman. Misalnya nanti Mas Randy setiap kali mau bekerja, bagaimana cara melibatkan anak dengan iman, mengenal Allahnya, mengenal Robnya. Ketika mau bekerja, nak, doakan Bapak banyak rezeki ya, supaya Bapak bekerja hari ini bisa bertambah rezeki kita. Kalau rezeki kita bertambah, nah, sedekah kita kan juga lebih banyak. Jadi itu libatkan terus dengan Allah. Gitu. Beri anak, biasakan anak, kasih uang jajan. Nah, kamu masukin ke masjid ya. Atau kalau ada orang fakir miskin, kasih. Biasakan anak memiliki uang buat sedekahnya. Kalau ngasih makanan buat anak sekolah, lebihkan, nah, nanti kasih teman-temannya. Gitu. Jadi itu memberikan landasan iman buat anak. Itu adalah melibatkan setiap saat rasa dia bahwa dia selalu dipantau oleh Allah. Bahwa sedikit pun kebaikan pasti kembali kepada dirinya, dan sedikit pun keburukan pasti kembali kepadanya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqalatin syarran yarah. Nah, itu harus diingat. Misalnya ketika anak mau minta apa, jangan langsung dikasih. Berdoa dulu, nak. Kita ini nggak punya apa-apa kecuali Allah izinkan. Kalau Allah izinkan kamu bisa dapat. Nah, itu seperti itu. Atau misalnya ketika dia minta sesuatu, coba nak hafalkan Al-Quran biar Allah senang, sehingga ibu dimudahkan rezeki. Jadi jangan gampang, selalu libatkan Allah dalam setiap perilaku. Nah, inilah disebut keluarga yang selalu dilandasi oleh iman. Biasakan setiap masuk rumah membaca salam, setiap makan baca bismillah, karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya rumah yang dimasuki dengan membaca assalamualaikum itu apa? Setan tidak ada yang mau tinggal di situ. Sampai setan keluar, tidak ada tempat kita bermalam. Dan ketika makanan kita baca bismillah, setan juga pergi. Tidak ada makanan buat kita. Nah, itu. Jadi kalau rumah yang selalu dibaca Al-Quran, membaca salam masuknya, kemudian baca ayat-ayat suci Al-Quran, disitulah disebut rumah baiti jannati gitu. Jadi kenapa kok ribut terus, rumah tangga kok panas terus? Periksa gitu. Periksa adakah makanan haram yang masuk ke dalam rumah? Adakah barang-barang punya orang yang belum kita kembalikan? Adakah kita kurang membaca Al-Quran? Adakah sholat-sholat sunat yang kita lakukan di dalam rumah? Nah, itu landasan iman harus kita pegang terus kalau kita mau menuju rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua adalah setelah Mbak Dita nikah ini, ya, landasan yang kedua adalah walidain. Iman kepada Allah dan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, adalah penjaga dari amalan-amalan kita supaya tidak hilang. Karena sesungguhnya amal sebagus apapun, apabila iman kepada Allah dan durhaka kepada orang tua, maka habislah, rusaklah amalan-amalan kita itu. Apapun bagusnya, apapun hebatnya kita di kampung, apapun banyaknya sedekah kita, menjadi rusak dan hilang. Mbak Mita harus menyadari posisi, ya, bahwa seorang Mas Randy itu memiliki orang tua. Seorang anak laki-laki adalah milik ibunya, milik ibunya sampai kapanpun. Pernah pada suatu hari seorang suami, ya, tergopoh-gopoh berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya dia bingung dengan istri dan orang tuanya yang selalu bertengkar, dengan ibunya yang selalu bertengkar. Jadi istri dan mertuanya selalu bertengkar. Sehingga dia mendatangi Rasulullah dengan tergopoh-gopoh dan capek. Ya Rasulullah, sesungguhnya sudah beberapa saat ini ibuku menumpang di rumahku. Rasulullah langsung merah mukanya. Apa kamu katakan? Ya, sesungguhnya sudah beberapa saat ini ibuku menumpang di rumahku. Sampai 3 kali disebutkan, Rasulullah marah. Dia katakan, wahai laki-laki, sesungguhnya kamu, anak-anakmu, dan hartamu milik ibumu. Jadi siapa yang numpang dalam hal ini? Ini yang harus kita sadari.
kalau Mbak Mita sanggup mendorong suami Mas Randy untuk berbakti kepada orang tua, maka Mbak Mita pun akan mendapatkan surga yang diperoleh oleh Mas Randy daripada orang tuanya. Tetapi ingat juga, Mas Randy menikahi Mbak Mita adalah sudah besar tiba-tiba gitu. Bukan ujuk-ujuk besar. Ada orang yang melahirkan, ada orang yang memberi dia ilmu, ada orang yang berletih-letih, ada orang yang mendidik dengan susah payah, dan ketika besar Mas Randy sudah memetiknya, maka hargailah orang itu. Ya. Karena sesungguhnya apabila gitu, suami tidak mengizinkan istrinya, berbakti kepada orang tuanya atas dasar bahwa wahai istri, kamu adalah milikku gitu. Kamu akan menjadi milikku, maka seorang suami yang melarang istrinya berbakti kepada orang tuanya, maka suaminya itu akan ditegur atau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak akan mendapatkan baunya surga. Karena siapapun yang menyakiti orang tua, baik itu mertua maupun orang tua, dia tidak akan mendapatkan baunya surga meski dari jarak ribuan meter. Surga itu sudah bisa tercium, tapi dia tidak pernah bisa menciumnya. Jadi baik Mbak Mita maupun Mas Randy, hal yang utama yang perlu dilakukan adalah berbakti kepada orang tua. Ingat-ingat, orang tua itu untuk dimuliakan, bukan untuk dijadiin pembantu. Kalau memang sangat terpaksa harus menitipkan anak sama orang tua, bukan menjadi kewajiban. Artinya selama saya kerja bertahun-tahun anak sama orang tua, bukan. Hanya sekali-kali bolehnya. Itu pun lebihkan tenagamu untuk orang tuamu. Misalnya harus menitipkan anak, maka setelah kita datang beresin tuh rumah orang tua gitu. Pokoknya seseorang yang tidak memuliakan orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Suami istri akan bertengkar terus, dan anak-anak yang dilahirkan akan mencontoh perbuatan kita, menjadikan kita pun tidak dimuliakan. Itu yang paling penting daripada birrul walidain gitu ya. Birrul walidain, berbuat bakti kepada orang tua. Selama kita bisa berbakti kepada orang tua, maka Allah akan mencukupkan rezeki kita, akan memberikan kesakinaan kepada kita, akan memberi keturunan yang baik-baik, dan akan menjadikan rumah tangga kita langgeng dan bahagia. Kuncinya dari berbakti kepada orang tua dari sebelumnya kita adalah hablum minallah, selalu beriman kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah sakinah, mawadah, warohmah, itu harus diusahakan gitu. Ya, diupayakan gitu. Bagaimana Aisyah Dahlan, saya baru dengar gitu. Ini adalah ilmu yang kita kalaupun belum pernah melakukannya, tidak pernah telat untuk memulainya kembali, termasuk saya. Aisyah Dahlan mengatakan, ketika suami atau istri bertemu, misalnya beliau pulang kerja atau pulang dari masjid atau pulang dari mana-mana, maka senyum minimal 10 menit gitu. Suami senyum terhadap istrinya 10 menit, dan istri pun senyum 10 menit. Kira-kira bisa nggak? Nggak usah bentar-bentar lihat jam gitu. Senyum. Artinya apa? Jangan dibiasakan baru ketemu suaminya, "Mas, aku ini capek loh. Ini." Ah, itu berarti kan suami juga gitu. "Aku di kerjaan." Gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu harus diusahakan. Senyum, saling, "Mas, pokoknya kita akan selalu senyum 10." Kalau sudah senyum 10 menit itu capek hilang, masalah pun tenggelam, hidup merasa bahagia, ada kebahagiaan. Biasakan menceritakan sesuatu yang bahagia ketika baru ketemu. Nanti kalau udah lama-lama, udah makan, udah enak, barulah silahkan ngeluarin masalah. Tapi pertama-tama itu senyum minimal 10 menit gitu. Baru ketemu, karena banyak sekali, susah sekali melihat baru datang pasti kita inginnya mengeluh gitu. Suami pun baru datang inginnya mengeluh gitu. Nah, di situ ketentraman itu tidak ada. Allah tidak menurunkan sakinah di dalam hati kita gitu. Tapi kalau kita senyum, Allah dikatakan seorang istri dan suami yang senyum bahkan bergandengan tangan itu menggugurkan semua dosa-dosa gitu. Dan senyum pura para malaikat gitu. Sampai dikatakan mau lihat malaikat senyum, senyumlah terhadap suamimu atau terhadap istrimu. Nah,
Nah, gitu. Jadi malaikat juga nonton kita terus ternyata ya, nonton kita terus. Nah, ini. Jadi bagaimana menjaga ketentraman di dalam keluarga adalah sebuah usaha bagi Mbak Mita dan Randy yang tadi sudah sepakat dulu sebelum menikah. Sebelum menikah. Ketika baru menikah itu sepakat apa yang harus kita lakukan. Kalau kita punya masalah, bagaimana cara memecahkannya. Kalau kita saling tidak salah paham, bagaimana cara memecahkannya. Jangan sama-sama ribut dulu. Itu harus kita lakukan kesepakatan tadi gitu. Jadi tadi bahwa sakinah mawaddah warahmah itu harus dicari ilmunya terus gitu. Gimana kita tadi senyum 10 menit. Saya itu sekarang sudah tua. Saya sudah tua. Iya, udah belum. Dengan suami kita menyadari, Masya Allah, selama ini dari mulai anak lahir sampai sekarang ya kita disibukkan dengan ngurus anak dan ngurus pekerjaan gitu. Rasanya lupa bagaimana rasanya asmara itu kayak di TV itu kayak di sinetron telenova itu kayak gimana, kayaknya kita hidup itu ya tadi bagaimana cari uang buat sekolahin anak, mikirin anak kerja gitu. Nah, ketika kita sudah tua, sudah anak-anak sudah enggak lagi merepotkan atau sudah lagi dengan urusannya masing-masing, langsung menyadari, ya Allah Mas, betapa singkatnya hidup ini gitu. Sebentar lagi salah satu daripada kita akan meninggal dunia gitu. Pasti akan meninggal, kita akan saling berpisah gitu. Maka untuk mengejar ketinggalan itu kita bersepakat senyum sepagi mungkin gitu. Prinsip kita adalah senyum sepagi mungkin. Jadi malam itu sudah berencana, habis subuh kita kemana ya gitu. Kadang-kadang memang kurang kerjaan karena memang kita sudah nggak ada kerjaan gitu. Nyari-nyari kerjaan. habis sholat subuh, ayo kita ke Malioboro. Malioboro di mana? Di titik 0 itu masih sepi, apalagi kalau habis hujan gitu kan. Foto-fotonan di situ ya loh. Karena dulu nggak pernah sempat ya mau foto selfie sampai ketika saya share ke orang, emang Malioboro nggak ada orang ya? Kok cuma berdua? Ya iya, subuh banget gitu. Nggak tahu itu subuh banget, habis subuh. Jadi jalanan juga masih lenggang, nggak ada orang. Jadi iya, benar-benar dunia milik berdua. Itu memang harus, kalau sudah tua ya, mesra itu harus diusahakan gitu. Nggak ada bisa nanti mesra sendiri, nggak ada. Ngapain sama nenek-nenek mesra gitu kan. Jadi sebuah usaha, sebuah kesepakatan, Mas kita sekarang mesra yuk gitu. Ayo. Atau awas kalau nggak mesra gitu kan. Kadang-kadang pergi ke bukit negeri di awan gitu ya, subuh-subuh masih anak-anak juga, Mah tadi ke rumah mau nganterin soto, Mama di mana? Kasih lihat aja foto kita berdua, cie gitu kan. Nah itu tadi bagaimana ternyata semakin tua justru kita harus semakin dekat, karena tadi salah satu daripada kita akan meninggal dunia. Tapi nggak harus tua gitu. BCL loh, so akrab ya. So akrab. Asraf aja udah meninggal duluan kan, masih muda gitu. Kita yang masih, jadi artinya apa? Tadi rencanakanlah untuk selalu kita mesra gitu. Karena kalau sudah meninggal salah satu, adanya cuma penyesalan gitu. Penyesalan. Udah jam 9. Saya pengen cerita satu ya. Ini cerita favorit saya. Jadi pada suatu hari, cerita penutup. Bukan kancil loh ya. Ini kenyataan. Jadi pada suatu hari sahabat Rasulullah yang bernama Zaid gitu. Zaid itu sedang mengasah pedang mau perang gitu. Didatangi oleh Rasulullah sambil senyum-senyum. Zaid sudah salah tingkah gitu. Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau datang ke sini? Apa kata Rasulullah? Zaid, kamu tuh sudah tua, umurmu sudah banyak. Kenapa sampai sekarang belum menikah? Ya Rasulullah, siapa yang mau sama aku? Aku ini sudah tua, buruk pula, miskin lagi. Lengkap ya, umurnya sudah banyak, miskin dan sudah tua pula. Terus kata Rasulullah, maukah kamu menikah? Ya mau Rasulullah, tapi siapa yang mau sama aku? Baik, kalau kamu mau, aku sudah siapkan lamaran untuk seorang gadis yang bernama Zulfa. Kamu datangi dan kamu lamar. Kaget Zaid. Ya Rasulullah, nggak salah. Sampai kaget ya. Ya Rasulullah, jangan bercanda. Zulfa ini adalah wanita bangsawan yang sangat cantik, di mana para bangsawan banyak yang ditolak. Bagaimana mungkin saya bisa melamar seorang Zulfa? Rasulullah, engkau bercanda. Apa kata Rasulullah?
Pernahkah kau melihat aku bercanda dalam hal yang serius seperti ini? Akhirnya karena percaya pada Rasulullah, berangkatlah Zaid itu ke rumah Zulfa. Sampai di sana ketemu Syahid. Syahid itu bapaknya Zulfa. Assalamualaikum Syahid. Syahid udah seneng. Karena apa? Ini sahabat Rasulullah, pasti memiliki pesan dari Rasulullah. Karena Syahid itu adalah orang yang baik juga gitu ya. Orang yang selalu membantu Rasulullah dalam peperangan dan lain-lain. Zulfa juga wanita yang soleha, cantik. Saking cantiknya ya, saking wanginya. Kan kalau di Arab perempuan semua, setelah dia datang dalam pengajian ini, seminggu wanginya nggak hilang gitu. Saking wanginya itu, karena selalu diberikan minyak wangi dari yang terbaik, mungkin seperti itu. Terus kemudian Zaid, ada apa gerangan engkau datang ke sini? Pesan apa yang dibawa oleh Rasulullah untukku? Kemudian Zaid memberikan surat lamaran tadi. Kira-kira gimana ketika baca tadi? Ada orang melamar anaknya yang cantik jelita, seorang tua miskin dan buruk pula rupanya. Disebutkan buruk pula rupanya. Kaget ya, gak salah ini baca itu. Tiba-tiba ada di dalam suara terdengar halus gitu. Wahai ayahanda, siapa tamunya di luar? Kenapa tidak engkau biarkan masuk? Terus kemudian dari luar Syahid berkata, anakku, sesungguhnya pemuda ini melamarmu untuk menjadi istrinya. Kira-kira gimana? Ayah, nangis saat itu juga Zulfa. Ayah, tega sekali engkau, betapa banyak bangsawan yang aku tolak. Sedangkan sekarang orang seperti ini akan menjadi suamiku. Bagaimana mungkin ini? Ayah, nangis dia. Akhirnya Syahid berkata, wahai Zaid, engkau telah mendengar sendiri penolakan daripada anakku di dalam, maka pulanglah engkau kepada Rasulullah, katakan anakku telah menolaknya. Mendengar kata Rasulullah di dalam sana, ayah, kenapa engkau bawa Rasulullah? Iya, karena sesungguhnya Rasulullah ya yang melamarkan Zaid untuk menjadi suamimu. Nah, ketika dilandasi oleh iman, semuanya menjadi kalah gitu. Semuanya menjadi kalah. Uang bertumpuk-tumpuk, hasil korupsi, nggak ada enak-enaknya gitu. Kembalikan Pak, kembalikan, aku nggak butuh gitu, misalnya gitu. Akhirnya apa kata Zulfa? Ya ayah, seandainya itu Rasulullah yang menyuruh, maka segera nikahkan aku. Iman, landasan iman, segera nikahkan aku kalau memang Rasulullah. Akhirnya Syahid bilang, Zaid, anakku telah menerimanya, silahkan kau lapor kepada Rasulullah. Dan saat itu Zaid pergi seperti terbang, lari sekencang-kencangnya dan jatuh tersungkur di kaki Rasulullah. Rasulullah sudah tahu, sudah Zaid, persiapkan pernikahanmu besok. Lalu Zaid bingung, ya Rasulullah, apa yang harus dipersiapkan? Ya berikanlah perhiasan atau apa yang terbaik buat istrimu. Bagaimana mungkin ya Rasulullah, aku ini orang miskin gitu ya. Ini nggak tahu diri juga ya, orang miskin gitu. Terus apa kata Rasulullah? Kalau gitu datangilah sahabat-sahabatku, katakan Rasulullah meminta kalian membantu kamu untuk memberikan perlengkapan atau persiapan pernikahan. Akhirnya Zaid mendatangi sahabat-sahabat Rasulullah, dianya Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Dan pulang dari sana Zaid membawa dirham, emas-emasan dan banyak hal lain untuk menjadi mas kawin daripada pernikahannya, dan ingin ke pasar untuk bisa memberi barang-barang yang untuk pernikahan tadi gitu ya. Tapi ketika dia sudah membawa uang dan sebagainya, dilewati orang-orang sedang mengasah pedang. Kenapa kalian mengasah pedang? Loh, kamu nggak tahu Zaid? Sesungguhnya musuh sudah ada di perbatasan. Besok kita akan berperang. Gitu. Besok kita akan berperang. Bingung Zaid. Akhirnya dibujuk-bujuk para sahabat. Zaid, sudahlah kau persiapkan saja pernikahanmu. Besok kamu tidak usah berperang. Akhirnya Zaid pergi ke pasar. Ya, dan pulang dari pasar, apa yang dia beli? Peralatan perang yang terbaik. Dia katakan, saya besok ikut berperang. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang lebih mementingkan perniagaannya, rumahnya, istrinya, anak-anaknya, maka tunggulah. Kata Allah, tunggulah mungkin pembalasanku atau ketetapanku. Jadi Allah mengancam seperti siapa yang mendulukan rumahnya, istrinya, anak-anaknya daripada membela daripada berperang atau membela Allah, maka tunggulah, kata Allah gitu. Akhirnya besoknya Zaid pergi berperang.
Dan betul pada sore hari Zahid pulang dalam keadaan sudah menjadi mayat. Zahid mati, syahid. Dan siapa yang menangisi mayat Zahid tadi? Zulfa. Dialah Zulfa. Apa yang dikatakan Zulfa? Zahid, sebentar lagi kamu akan berbulan madu dengan bidadari di sorga. Sementara aku ditinggalkan dalam keadaan merana, sedih karena tidak jadi mendapatkan suami yang bisa membawaku ke sorga. Jadi inilah hakikat dari pernikahan. Bagaimana Mas Randi bisa menjadi imam yang bisa membawa istri dan anak-anaknya ke surga. Itulah laki-laki idaman kita. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah, dan akan ditutup oleh doa oleh Ustazah Hilda. Beliau adalah ustazah saya juga, Ustazah Tahsin. Saya jadi curiga di sini pada pinter ngajinya, jangan-jangan beliau gurunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Nofri. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah bermanfaat sekali untuk terutama Mbak Mita yang besok mau menikah, dan kita semuanya yang mantan-manten. Kalau ini kan calon manten, kalau kita semua kan mantan-manten. Nah, jadi semoga juga berguna. Nanti kita juga, anak-anak kita juga mau nyusul kayaknya Bu Didi ya, insya Allah ya, mau nyusul semuanya di sini. Nanti kita juga akan punya mantu, gitu ya. Ya, monggo.